Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Faisal Andrian Trinovianto, mahasiswa program studi Diploma 3 Manajemen Administrasi, Fakultas Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret, Surakarta. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membahas mengenai tantangan dan peluang administrator muda dalam menghadapi era Society 5.0. Sebelum saya menjelaskan mengenai tantangan dan peluang administrator muda, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu Society 5.0. Jadi teman-teman, Society 5.0 adalah konsep yang mengimplementasikan teknologi pada revolusi industri 4.0 dengan mempertimbangkan aspek humaniora atau kemanusiaan sehingga dapat menyelesaikan berbagai permasalahan sosial dan menciptakan keberlanjutan kehidupan. Konsep ini teman-teman pertama kali digagas di Jepang dengan tujuan untuk membangun masyarakat yang manusia sentris. Ketika perubahan ekonomi dan solusi sudah didapat, serta setiap individu, setiap orang dapat menjalankan kehidupan yang berkualitas. Lalu, apa sih perbedaan antara revolusi industri 4.0 dengan Society 5.0? Jadi teman-teman, perbedaannya adalah revolusi industri 4.0 menekankan pada mesin atau alat teknologi yang nantinya menggantikan peranan manusia dalam pekerjaannya. Hal ini berbeda dengan konsep Society 5.0, di mana Society 5.0 menekankan bahwa kehidupan manusia berdampingan dengan teknologi. Seperti halnya sekarang, administrator dibantu dalam menjalankan pekerjaannya dengan teknologi, seperti halnya komputer, laptop, smartphone, dan lain sebagainya. Lalu tantangan apa yang dihadapi administrator muda dalam era Society 5.0? Secara ilmu administrasi, menurut Profesor Mark Avens dari University of Canberra, Australia, di era digital terdapat dua tantangan, yaitu peningkatan pengalaman kualitas layanan publik berbasis teknologi, dan yang kedua, peningkatan kompetensi dan kemampuan ilmu administrasi berbasis digital sebagai pelaku utama layanan publik. Hal ini pun didukung dengan pernyataan Profesor Eko Prasojo yang merupakan dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Beliau menyampaikan problemnya terkait bagaimana mengubah kultur dan kompetensi baru terkait perubahan era digital yang sangat masif atau global. Persaingannya bukan hanya di negara sendiri, tetapi juga dengan negara-negara yang lain. Dari hal ini dapat kita simpulkan teman-teman, bahwasannya tantangan yang dihadapi oleh administrator muda adalah yang pertama, peningkatan teknologi. Di sini sebagai administrator kita dituntut untuk dapat terus menyesuaikan perubahan teknologi dari tahun ke tahun yang selalu meningkat. Yang kedua, peningkatan kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia. Dalam hal ini, administrator harus terus mengembangkan kompetensi dan kemampuannya agar nantinya dapat bersaing di era Society 5.0. Yang ketiga, perubahan era digital yang masif atau global. Hal ini kita harus terus mencari informasi mengenai perubahan digitalisasi yang ada di dunia. Dan yang terakhir, persaingan
yang tidak hanya di negara sendiri tetapi juga dengan negara-negara yang lainnya. Dalam hal ini, administrator harus dapat mempersiapkan diri untuk dapat bersaing dengan sebaik mungkin. Lalu apa peluang administrator muda di era Society 5.0? Jadi teman-teman, di era Society 5.0, administrator sangat dipermudah baik akses maupun pekerjaannya karena penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah ada dari berbagai bidang. Maka dari itu, kita sebagai administrator harus terus meningkatkan soft skill dan hard skill. Soft skill seperti berpikir kreatif, berpikir kritis, dapat berkomunikasi dengan baik, dapat berkolaborasi, serta dapat bertanggung jawab dan memiliki leadership yang baik. Lalu, bagaimana dengan hard skill? Hard skill yang harus kita miliki yakni keahlian kita di bidang administrasi, keahlian kita di bidang keuangan, keahlian kita di bidang kearsipan, dan keahlian kita dalam pengoperasian software dan teknologi informasi dan komunikasi seperti halnya Microsoft Word dan aplikasi lainnya yang membantu pekerjaan dari administrator. Mungkin itu teman-teman yang dapat kita bahas pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, saya Faisal Andrianti Novianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.